Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini meminta salah satu perwakilan kelas atau kelas bisa memimpin berdoa. Silakan Mas Farjan. Ya, semuanya siap, si berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbana walil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Fardan dan semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang enggak? Di kelas sebelah 1 ada. Ini cek kehadiran terlebih dahulu. Nanti kalau ini dipanggil nama kalian, bukan kata hadir, tapi diganti dengan satu kata yang menggambarkan diri kalian atau mewakili diri kalian. Misalnya Bu Dini memanggil nama Mas Herman, jadi bisa rajin, sportif gitu ya, terus hebat, luar biasa, semangat, bisa. Oke? Ya, jadi kenapa dengan kata-kata itu biar diri kalian menjadi orang yang positif ya, positif vibes ya. Abdullah kafabihi Adna Esa bisa sambil angkat tangan ya. Ahmad Abdul Salam semangat. Alda Linda Fasti jujur. Yang keras Mbak suaranya. Nah, alhamdulillah ya. Jadi untuk yang hadir kita mengucapkan bersyukur bersama karena bisa belajar bersama. Dan yang sedang sakit kita doakan agar secepatnya sembuh dan bisa bergabung dengan kita lagi ya belajar. Sebelumnya coba cek kanan kiri kalian, apakah masih ada sampah? Kalau ada sampah, silakan diambil, disimpan terlebih dahulu, nanti membuangnya setelah pembelajaran selesai. Ya. Masih semangat ya? Untuk meningkatkan semangat kalian dan memotivasi kalian, ini akan mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya nanti ada dua kata, up dan down atau atas bawah. Nah nanti berpasangan, jadi nanti tangannya mengepal dan saling ini ya bertumpukan dengan teman yang suka dengan kalian. Nah, coba Jihan bisa maju sebentar. Yang bisa berdiri sebentar buat saya. Diperhatikan ya. Ya. Nah, nanti kalau begini bilang up berarti yang bawah, berarti ke atas. Ya. Nanti kalau begini bilang down berarti yang atas ke bawah. Bisa dipahami? Bukunya sudah ada di meja ya. Terus juga yang belum silakan diambil, kemudian letakkan di meja. Nah, yang belum, yang di mejanya masih kosong, silakan bukunya diambil dari tasnya.
Enggak. Kalau seperti ini berarti kalian sudah siap untuk belajar ya. Semangatnya tadi juga sudah meningkat, motivasinya juga berarti siap untuk belajar. Nah, sebelum melanjutkan, ini ingin bertanya, kemarin pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar apa? Masih ingat? Argumentasi terkait materi apa? Struktur teks argumentasi. Ada yang masih ingat apa saja struktur teks argumentasi? Ya, bagian mengulang pendahuluan, argumen, kesimpulan. Kalau pendahuluan isinya berupa apa? Pernyataan, ya, pernyataan yang bertujuan menarik pembaca. Kalau misalnya tubuh atau badan argumen berisi argumen atau pendapat yang didukung oleh fakta, bukan data ya, bisa. Kalau kesimpulan berisi rangkuman dari apa yang dibahas ya, atau yang di bagian isinya. Oke. Sebelum itu Bu Dini bertanya, selain struktur, apa sih yang membedakan antara teks argumentasi dengan teks yang lain? Selain struktur, adanya kaidah pembahasan. Mas sekali Mbak dan Mbak Zulfat tadi sudah menjawab. Ada yang tahu apa itu kaidah pembahasan? Ya, kebahasaan yang digunakan di dalam teks argumentasi itu pembeda ya. Jadi antara teks argumentasi dengan teks yang lain otomatis kebahasaannya berbeda. Ada yang tahu apa saja kaidah pembahasan teks argumentasi? Ada yang tahu? Karena kalian belajar tentang kalimat fakta dan kalimat, nah berarti salah satu kaidah pembahasannya itu berupa kalimat fakta dan kalimat opini. Terus ada lagi, ada yang tahu selain kalimat fakta dan opini? Kata keterangan, kemudian kata konjungsi atau kata kemudian kata itu kaidah pembahasan teks argumentasi. Sebelum itu Bu Dini akan menayangkan sebuah video, nanti tolong disimak. Nanti kita bertanya jawab ya terkait video yang Bu Dini tanggung. Kamu makan cuma gara-gara gak pakai nasi. Kalau iya, berarti kamu ada di Indonesia dengan pemakan nasi ketiga terbesar di dunia. Kira-kira kenapa ya kita doyan banget makan nasi? Di Indonesia nasi banyak fansnya karena berbagai faktor, mulai dari relatif gampang tanamnya, murah harganya, enak rasanya, dan didukung program pemerintah. Tapi meski banyak plusnya, makan nasi sebetulnya ada minusnya juga loh. Soalnya nasi punya indeks glikemik yang tinggi. Artinya, kandungan karbohidrat nasi cepat banget diolah tubuh jadi gula darah dan menghasilkan suplai energi yang sangat besar. Kalau nggak segera dibakar, energi gampang banget disimpan jadi cadangan lemak. Selain itu, kelebihan gula darah bakal menambah risiko diabetes. Tapi orang Indonesia kan udah makan nasi berabad-abad. Kenapa dulu gak banyak orang yang kena diabetes? Karena dibandingkan orang zaman sekarang, nenek moyang kita lebih banyak gerak. Selain itu, mereka rupanya juga makan makanan pokok yang bervariasi, cuma nasi doang. Sebetulnya ada banyak pilihan makanan pokok yang bisa orang Indonesia makan. Di daerah tertentu padi yang bisa tumbuh subur, tapi di daerah lain yang bisa tumbuh subur malah sumber karbohidrat lainnya. Gak heran sampai sekarang makanan pokok di Indonesia sebetulnya sangat macam-macam. Gizi dan enaknya juga gak kalah sama nasi. Jadi ngefans berat sama nasi gak ada salahnya kok, tapi gak ada salahnya juga kan untuk ini lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Bagaimana videonya? Menarik nggak? Menarik ya? Ada yang bisa menyimpulkan apa isi dari video tadi? Terkait makanan? Ya, makanan pokok masyarakat Indonesia berupa nasi. Padahal masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia itu tidak hanya orang Jawa yang makan pokoknya adalah nasi. Bisa aja ada selain nasi, singkong, kemudian jagung, kemudian
kentang, terus ubi tadi. Nah, ternyata makanan pokok masyarakat Indonesia itu bukan hanya nasi, melainkan ada beberapa makanan yang lain dan kandungan karbohidratnya juga di bawahnya nasi ya. Nah, berkaitan dengan video tadi, nanti kalian itu kaidah pembahasannya itu mencakup tema tentang makanan pokok selain nasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar kelas 11 itu dapat menganalisis kaidah pembahasan teks argumentasi menggunakan lembar kerja statistik atau LKPD secara tepat. Nanti LKPD-nya dari buku. Nah, kegiatannya nanti kalian berkelompok untuk mendiskusikan apa sih yang didiskusikan itu berupa nanti ada teks ya, teks argumentasi, temanya itu berbeda-beda. Nanti setiap kelompok itu menganalisis, membaca terlebih dahulu teksnya, kemudian menganalisis apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks argumentasi tersebut. Nah, setelah selesai berdiskusi, ini akan meminta kalian untuk melakukan presentasi. Jadi ketika melakukan presentasi, kelompok yang tidak presentasi harus menghargai ya, jadi harus menyimak, kemudian boleh bertanya ataupun memberikan tanggapan atau tambahan yang berupa saran seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas alur kegiatannya ya? Ya. Sebelum berkelompok ini akan menampilkan, nanti coba disimak. Nah, ini ada dua paragraf, ini dua teks yang berbeda. Coba dibaca, kemudian simpulkan isinya dan mana yang termasuk teks argumentasi. Baca terlebih dahulu. Sebelah kanan, menurut baca ini adalah teks argumen. Jadi bedanya teks, teks persuasif. Jadi kalau teks argumentasi itu berusaha meyakinkan pembaca dengan satu hal yang dikemukakan oleh penulis. Menurut Mas Fardan yang teks argumentasi yang sebelah mana? Yang kiri. Yang kiri, menurut Mas Fardan sebelah kiri. Kalau menurut bacaan sebelah kanan. Ada yang mau berpendapat lagi? Pak Alisa? Yang kanan, sebelah kanan. Nah, oke, tadi Mas Fardan menjawab kalau sebelah kiri. Kalau Mbak Jihan dan Mbak Fana dan Mbak Alisa itu sebelah kanan ya. Yang tepat adalah yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri menurut kalian teks apa? Adanya peristiwa yang terjadi, kemudian teks ada kejadian yang terjadi di hari Kamis. Berita tepat sekali Mbak Surat. Yang sebelah kiri adalah teks berita. Kalau yang sebelah kanan adalah teks dokumen. Adanya fakta. Ya. Oke. Tepuk tangan buat kalian semua. Bisa berkelompok ya. Nanti kelompoknya seperti pada pertemuan sebelumnya yang sudah diberikan. Bisa berkelompok dari sekarang. Nah, nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita mulai dari sekarang. Sudah berkelompok semuanya? Bisa ada kesini sebentar. Ini mau menjelaskan pembagian LKPD-nya. Nanti setiap kelompok mendapatkan lembar kerja. Jadi ada 2 tema lembar teks argumentasi, ada 2 tema. Jadi nanti begini sudah tahu siap kelompok mana yang akan mendapatkan teks argumentasi dengan duduk jalan maupun yang dengan singkong. Ya. Nanti setiap kelompok membaca terlebih dahulu instruksinya atau cara pengerjaannya. Nah, di sini ada juga bagian karena teks argumentasinya itu cuma 1, nanti bisa menggunakan gawai kalian masing-masing untuk men-scan atau memindai barcode yang ada. Jadi kalian membacanya tidak berurutan, ya, jadi lebih nyaman. Kemudian
kemudian setelah membaca kalian bisa menganalisis kaidah perbahasannya. Nah, nanti untuk menulis kaidah perbahasannya kalian menggunakan kertas manila yang sudah disediakan. Ya, jadi nanti disajikan di dalam kertas manila dan bisa digambar sekreatif kalian mungkin. Ya. Nanti setiap kelompok mendapatkan 2 warna spidol. Ya, jadi setiap kelompok mendapatkan 2 warna spidol yang berbeda. Terserah ya mau warna apa aja. Kalau misalnya kelompok 1 sudah memilih warna ungu dan hijau, berarti kelompok lain tidak boleh memilih warna ungu dan hijau. Ya, berarti warna yang lain. Oke. Nanti setiap kelompok memilih salah satu anggota untuk mengambil kertas dan spidolnya serta KPD. Saya nanti silakan mengerjakan dengan waktu yang diberikan. Kalau misalnya waktunya sudah selesai, berarti tidak ada yang masih menulis atau mengerjakan. Ya, kalau waktunya sudah selesai, berarti silakan alat tulisnya diletakkan di meja untuk melakukan presentasi. Ya. Nanti presentasinya menggunakan lagu tradisional ya. Ya, jadi ya yang maju presentasi menggunakan lagu tradisional berupa Suwe Orjo. Ya. Apa ya lagunya ya? Oke. Nanti misalnya berestafet. Silakan setiap kelompok memilih salah satu anggota untuk mengambil kertas, spidolnya dan mengambil Waktunya sudah selesai, tidak ada yang menulis lagi.
Makanya Dulu. Kelompok yang lain memperhatikan ada ke depan, tidak ada yang menulis atau mengobrol dengan teman anggotanya ya. Ada ke depan, memperhatikan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Mau memberikan tanggapan silakan memberikan tanggapan. Boleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil yang kami kerjakan tentang kaidah pemeriksaan tes argumentasi pada tes singkong sebagai alternatif pangan pokok. Pertama ada kalimat fakta. Kalimat fakta di tes ini terdapat 3 kalimat fakta, yaitu di paragraf 1 kalimat 1, singkong merupakan salah satu bahan pangan yang sering diabaikan dalam perbincangan tentang ketahanan pangan nasional. Lalu di paragraf 2 kalimat 1 dan 2, yaitu singkong memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, setara dengan nasi dan kentang, sehingga dapat menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh. Selain itu, singkong dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dan iklim, menjadikannya tanaman yang mudah dibudidayakan oleh petani di berbagai daerah. Selanjutnya, kalimat opini di teks paragraf 1 paragraf 2. Namun, singkong memiliki potensi besar sebagai alternatif pangan pokok yang murah dan mudah didapatkan. Yang kedua, paragraf 4 kalimat 1. Selain itu, riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI juga menunjukkan bahwa singkong memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi, sehingga lebih aman untuk menderita diabetes. Selanjutnya yaitu kata konjungsi atau kata hubung. Di sini terdapat 4 kata hubung, yaitu yang pertama kata namun. Namun merupakan konjungsi pertentangan. Terdapat pada paragraf 1 kalimat 2. Lalu kata sehingga. Kata sehingga merupakan konjungsi sebab akibat. Terdapat pada paragraf 2 kalimat 1. Lalu ada kata selain itu. Selain itu merupakan konjungsi tambahan. Terdapat pada paragraf 2 kalimat 2, paragraf 4 kalimat 1. Dan ada kata juga merupakan konjungsi tambahan. Terdapat pada paragraf kalimat 1. Ayo, kalau mulai sudah ngobrol. Selanjutnya terdapat perbedaan, yaitu terdapat kata mendukung, terdapat di paragraf 5 kalimat 1. Terdapat kata kerja relasional perumpamaan, terdapat pada paragraf 1 kalimat 1. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Tidak ada. Dari kelompok ya, kelompok 1. Tanya. Kalau saya sebagai kepala SIM presentasi B-nya ini dibuka ke audiens. Oh iya, kita lihat. Oke. Dari ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4 mau memilih kelompok siapa? Kalau orang bos dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama ya, tadi sudah kalian sudah berdiskusi sangat bagus, presentasinya juga sangat luar biasa, sudah mampu menemukan kaidah kebahasaan. Kita simpulkan bersama. Oke. Kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan itu adalah ya,
saja tadi? Kata Nah, berarti tadi ada kata kalimat fakta dan opini, kemudian kata verba mental, kemudian kata keterangan, konjungsi, kemudian relasional. Jadi lebih ke frekuentatif tadi, lebih ke waktu ya. Jadi seperti kadang jarang. Dan di dalam argumentasi itu tidak semua konjungsi itu ada di dalamnya. Ya, jadi kalian sudah mampu tadi, apalagi terkait verba mental ya, berupa tindakan juga tadi, kemudian frekuentatif, kemudian relasional juga kalian sudah mampu. Mungkin beberapa kelompok masih kurang ya dalam penyajiannya ya, tetapi tidak apa-apa, kalian sudah hebat dalam diskusi, dalam presentasi. Oke, nah, tadi ya kalimat fakta dan kalimat opini. Ini kaidah pembahasan teks argumentasi. Jadi kalian sudah. Nah, sekarang kalian ambil selembar kertas, kemudian nanti ada kuis. Nah, kita refleksi bersama secara lisan bagaimana pembelajaran hari ini. Ada kesulitan? Menyenangkannya bagaimana? Ada musik, ada videonya juga tadi ya. Kemudian diskusinya juga sangat hidup ya. Ada kesulitan tadi? Sedikit, bisa diatasi ya dengan berdiskusi dan tanya jawab ya melalui presentasi. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kalian belajar tentang menulis teks argumentasi. Ya, jadi untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait teks argumentasi khususnya kaidah kebahasaan, silakan membaca buku yang sudah tersedia, buku pegangan, atau mencari sumber alternatif lain, bisa dari internet seperti artikel, jurnal. Ya, jadi gunakan gawai kalian dengan maksimal. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Silakan KPD-nya, kertas dan spidolnya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Silakan ya.